Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya senang rasanya di kesempatan kali ini kita kembali di program acara talkshow spesial Ngopi Siang, Ngobrol Inovasi di Bumi Serasan Sunda. Hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023. Dan seperti biasa sudah hadir beberapa narasumber, kemudian juga teman-teman dari Balitbangda Kabupaten Muara Enim. Tentunya seperti biasa ada Mbak Ulang Pratiwi yang akan nanti menemani kita semua yang ada di studio saat ini dan juga teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengarkan acara ini pastinya. Nah, lagi-lagi berbicara masalah inovasi, sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Inovasi adalah sebuah ataupun sesuatu hal yang baru untuk melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk ataupun produk begitu, ide, kemudian desain dan lain sebagainya. Kata lain dari inovasi adalah pembaruan atau juga terobosan begitu. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara terkait dengan inovasi dari teman-teman Puskesmas desa di desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megan, Kabupaten Muara Enim. Nama saya Ibu Evi Sudarti, saya sebagai penanggung jawab penyiaran di subkoordinator penyiaran di Dinas Kominfo. Di sini program Ngopi Siang ini sebenarnya ini sudah tahun kedua. Tahun pertama kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tahun ini sudah tahun kedua. Kami sebagai pengelola dokumentasi pemerintahan, jadi dengan adanya program Ngopi Siang yang bekerja sama dengan Balitbangda sangat mengapresiasi sekali karena kegiatan ini sangat membantu bagi warga-warga kita khususnya Kabupaten Muara Enim karena inovasi selama ini kan kita tahunya inovasi dari Balitbangda. Setelah itu sudah, tapi dengan adanya program Ngopi Siang kerjasama antara Kominfo dengan Balitbangda akhirnya tersebar sampai ke pelosok desa. Walaupun untuk sementara ini belum merata, mungkin sasaran kita ke depan semua bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang buat Mbak dari Sumaja Makmur sebagai inovator kita hari ini di studio Dinas Kominfo. Mungkin selama ini belum tahu bahwa Dinas Kominfo punya media radio. Dengan adanya program ini kita bisa berkolaborasi. Sebenarnya kami juga punya program untuk ke kecamatan, ke desa-desa. Mungkin suatu saat nanti salah satu yang akan kita datangi Puskesmas Sumaja Makmur. Baik itu dari program inovasi ataupun program-program dari radio sendiri. Biasa. Terima kasih banyak ini. Ya, jadi itulah sekilas bahwasanya kita adalah sebuah media elektronik ya. Sekarang ini radio ini sudah berinovasi juga, ibu-ibu. Bukan hanya didengar suaranya saja, tapi sudah bisa melihat visualnya. Artinya kita sudah audio visual, kita mengelola berbagai macam media sosial, website dan segala macamnya yang tentunya kepemilikannya punya pemerintah Kabupaten Muara Enim begitu. Dan hari ini Mbak Ulan lagi-lagi berbicara inovasi kita Mbak Ulan. Dan Mbak Ulan hari ini mengajak teman-teman dari Puskesmas desa Sumaja Makmur. Apa sebetulnya yang menggelitik Mbak Ulan hingga bisa mengajak mereka ke sini? Apa memang inovasi yang mereka buat ini memang layak untuk dipublish atau diperkenalkan dengan masyarakat dan khususnya buat sahabat pendengar kita Mbak Ulan? Selamat pagi, baik ada Mamita, Evi, alhamdulillah ketemu lagi dalam kesempatan kali ini. Jadi memang benar Bang Andre, jadi bahwa yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu poin pertamanya adalah bahwa Puskesmas Sumaja Makmur ini peraih top 10 inovasi di tahun 2022. Wow. Alhamdulillah. Top 10? Iya, top 10 inovasi Pemkab Muara Enim. Jadi memang untuk tahun ini kita akan dahulukan seluruh inovasi inovator yang memang peraih top 10 inovasi di tahun 2022. Kita tayangkan di 2023 untuk kita sampaikan informasinya apa sih inovasi yang mereka buat atau mereka sampaikan pada masyarakat. Nah, yang menarik juga bahwa seringkali saya membaca mungkin nanti akan lebih detail dari para narasumber bahwa karena ini adalah
terkait dengan pemeriksaan pada keterangan balita ya, Ya. seperti ini. Nah ini dirasa penting karena memang sekarang kita lagi sedang urgent-urgentnya gitu kan, sedang meng-up program pengurangan angka stunting. Ya. Karena itu pasti akan berkaitan. Dan ini memang Ya. harus kita sampaikan Ya. bahwa nanti mudah-mudahan dari inovasi yang disampaikan oleh Pak Narasumber bisa didengar oleh masyarakat atau puskesmas lain, Ya. bisa diaplikasikan atau didiseminasikan lah program ini untuk di studi tiru. Oh, Itu sih ya. harapannya seperti itu, dan kalau untuk bermanfaat bagi masyarakat itu pasti tujuan utamanya ya Mbak ya. Oke. Seperti itu. Jadi itulah kenapa kita undang dulu untuk di kesempatan kali ini bahwa program yang tunas bangsa ini harus kita sampaikan Ya. nih, karena memang berkaitan dengan program stunting, penurunan angka stunting. Ya, dan warnanya memang untuk stunting kita Kita alhamdulillah lagi mengejar sekali untuk Iya, penurunan angka ya. stunting ya. Turun, Jadi, ya. seperti itu. Membaik, baik. Nah, pelayanan kesehatan balita di dalam meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, kemudian juga pemberian imunisasi dasar dan juga lanjutan begitu kan? Iya. Dan juga kapsul vitamin A, tata laksana terkait balita sakit jika diperlukan atau seperti apa. Nah, hari ini teman-teman dari Puskesmas Desa Sumaja Makmur membuat sebuah inovasi terkait pelayanan itu. Kita tahu anak merupakan tunas bangsa yang harus tumbuh dan berkembang begitu ya, menjadi generasi penerus bangsa yang itu semua menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengantarkan mereka agar mereka juga bisa berperan aktif. Seperti Mbak Olan bilang tadi, ini untuk stunting juga sangat-sangat, kalau misalkan ini sosialisasi kepada masyarakat, Iya. seperti apa sebetulnya? Nah, mereka menamakannya anak tunas bangsa yang saya tahu. Ini yang kita lihat untuk inovasi yang mereka buat hari ini. Sudah ada. Jadi sebelum kami namai anak tunas bangsa itu sebelumnya kami sudah namai dengan anak tambang mas. Iya, anak tambang mas itu sebelumnya kami di puskesmas itu ada kegiatan survei mawas diri yang untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di desa. Kemudian ada saran dari kader untuk peningkatan cakupan kunjungan ke posyandu. Ya. Itu bagaimana kalau kita kasih reward gitu. Kemudian kami kembangkan lagi, kemudian jadilah suatu inovasi, inovasi anak tambang mas dengan harapan anak-anak ini nanti pertumbuhan dan perkembangannya ini emas, jadi bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bersinar gitu ya. Kemudian di tahun 2020 itu kami ada penurunan Pak, karena ada pandemi Covid. Kemudian kami modifikasi lagi namanya jadi anak tunas bangsa. Sebelumnya kan hanya sertifikat untuk tumbuh kembangnya saja. Kemudian kami tambahkan lagi untuk lulus imunisasinya, kemudian pemberian vitamin A-nya, imunisasi lanjutan yang lengkap begitu. Kita juga ada manfaat yang bagi masyarakat ya Pak ya. Jadi manfaatnya harapan kami itu dapat menuntaskan pertumbuhan dan perkembangan dari anak balita itu sendiri. Jadi anak balita itu tetap sehat, tetap terjaga pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian kalau dari segi kesehatannya Pak, harapan kami jadi tidak ada kasus lagi tentang gizi kurang, kemudian gizi buruk, apalagi tentang stunting. Jadi lebih untuk mencegah terjadinya stunting untuk menjaga kesehatannya gitu. Kalau kami kan kalau pergi posyandu itu ada timnya, jadi kader posyandu balita, kemudian ada PKK juga. Jadi bidan desa. Jadi kami dari petugas gizi biasanya turun langsung Pak ke posyandu balitanya untuk melakukan pemantauan. Kemudian ada ekofat kan di situ. Nanti kami minta bantuan dari kader. Ini loh yang belum umur segini kok dia tidak melakukan penimbangan, tidak kunjungan ke posyandu. Jadi kan sudah ada ini. Kemudian kita sosialisasikan lagi. Oh ibu-ibu, kami ini ada inovasi loh. Nanti kalau misalnya ibu-ibu melakukan penimbangan lulus posyandu sampai 5 tahun, kami kasih sertifikat. Sertifikatnya ini nanti berfungsi untuk ibu-ibu mendaftarkan anaknya di TK. Sosialisasi itu melalui inovasi ini? Iya, sosialisasinya itu melalui inovasi. Apa secara langsung? Secara langsung, secara dari posyandunya. Jadi kan
dari posyandu balita. Dan kan mungkin ada ya ibu-ibu yang tidak datang. Jadi kami masuk ke pertemuan PKK tiap bulan. Dari pertemuan PKK tiap bulannya ibu-ibu biar nanti dibantu dengan ibu-ibu PKK untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang lain. Jadi ini loh kami nih ada sertifikat, istilahnya sertifikat buat anaknya lulus ke posyandu dan imunisasi. Buat nanti masuk ke TK. Kalau sudah lulus 5 tahun kan biasanya mulai masuk ke TK PAUD. Jadi sebagai salah satu syarat untuk masuk ke TK PAUD-nya. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan sebuah inovasi itu? Ukurannya seperti itu, seperti anak tunas bangsa. Tentunya dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait ya Pak ya. Seperti yang diceritakan. Iya, dari pemerintah desa yang Oke. pertama ya. Karena ini terkait dengan lintas sektor terkait. Oke. Kita tidak bisa melakukan inovasi ini kalau tidak ada kader dari kader dari posyandu Malaysia. Nah, bagi masyarakat sendiri apa yang sudah mereka rasakan dengan adanya anak tunas bangsa ini gitu? Jadi kalau Respon mereka? Iya, respon mereka anaknya lebih terpantau ya Pak ya, terpantau tentang tumbuh kembangnya, kesehatannya. Jadi kalau misalnya ada anaknya yang kok dia turun terus nih penimbangannya, jadi kan kami sudah tahu duluan, ini turun, jadi kami informasikan ke ibunya, ibu tolong bawa ke puskesmas nanti konsul dengan dokter, seperti itu manfaat langsungnya untuk ke ibu dan si balita tadi. Jadi untuk masyarakat luasnya manfaatnya ya untuk menuntaskan tumbuh kembangnya tadi Pak. Jadi lebih terpantau. Jadi setiap anak tuh punya buku ya? Ya, buku KMS Bu. Oh ya, KMS ya. Dia kan ada grafiknya itu, Grafiknya itu nanti ada naik. Kalau ada penurunan ini sudah mulai kami pantau. Kok dia turun? Ini gimana? Penyebabnya apa? Apakah dia sakit? Apakah dia diare? Gizinya. Terus ini perlu tata laksana lebih lanjut. Kami rujuk ke puskesmas. Jadi lebih ke deteksi dininya. Sebetulnya gizi apa saja yang harus dipenuhi untuk mencegah stunting itu? Jadi kan ini digalakan sering makan ikan, konsumsi telur, 1 hari 1 butir itu ada di penelitian itu bisa menurunkan angka stunting. Protein hewani. Protein hewani yang lebih ditingkatkan untuk stunting. untuk peningkatan asupan gizinya dari stunting. Oh begitu. Nah tadi juga berbicara masalah tumbuh kembang ya balita. Nah sebetulnya zat gizi apa saja yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan, kemudian agar anak itu tidak mengalami stunting di saat masih balita begitu. Kalau zat gizi normalnya itu kan harus gizi seimbang Bu. Jadi harus ada protein hewani, ada karbohidrat, ada sayuran, sumber vitamin mineral, terus buah-buahan juga, jadi harus seimbang. Tapi untuk stunting ini harus ditingkatkan protein hewaninya tadi Pak. Protein hewani bisa dari telur, ikan-ikanan, ayam bisa tuh. Pokoknya dari sumber protein hewani itu untuk stuntingnya Pak. Tapi kalau untuk semua umur harus gizi seimbang, harus ada karbohidrat, harus lengkap. Jadi kalau di stunting ini ada dirujuk ke rumah sakit nanti diperiksa umur tulangnya Bu. Nah itu di situ baru ketahuan kalau apakah ini stunting, bayi atau stunting karena faktor gizi buruk. Iya. Sejauh ini Mbak dengan pelayanan kesehatan yang ada di sana, apa yang bisa disampaikan dari kesempatan yang baik ini yang mungkin bisa jadi ini menjadi sebuah momentum buat karena kita bukan hanya pendengar ini kalangan masyarakat saja, tetapi juga teman-teman dari dinas kesehatan pun saat ini juga ada beberapa juga sedang mendengarkan kita saat ini. Apa nih yang bisa di-share gitu buat teman-teman khususnya pelayanan kesehatan yang ada di desa-desa gitu? Mungkin kalau dari kami ya Pak ya, dari desa mungkin memang jangkauannya kalau di desa itu tidaklah dekat gitu jadi kan masih ke desa-desa lagi. Mungkin kami juga membutuhkan dukungan dari perangkat desa terkait karena kan tidak bisa untuk berjalan sendiri dari segi kesehatannya. Kemudian didukung juga dengan pemerintah desa, kemudian kayak yang di posyandu, dari mulai posyandu ibu hamil,
kami sebutnya dengan kelas ibu hamil, kan kemudian meningkat lagi jadi posyandu balita sesuai dengan umurnya ya Pak ya, kemudian meningkat lagi jadi posyandu remaja, kemudian ada di kegiatan-kegiatan kesehatan di sekolah-sekolah, misalnya kayak pemeriksaan kesehatan. Kemudian ketika nanti di usia produktif itu juga ada posyandunya, kemudian di lansia juga ada posyandunya. Jadi segala segi umur itu ada untuk deteksi dininya. Jadi kami benar-benar membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait, kemudian untuk dapat meningkatkan kesehatan dari masyarakat, dari pihak desa, dari pihak dinas kesehatan mungkin ya Pak ya, dari program-program dinas kesehatan, mungkin ada pembaharuan tentang pengetahuan kesehatan dari masing-masing program seperti itu. Ya, kalau itu untuk dukungan dari masyarakatnya ya, dan juga pemerintah setempat yang ada di sana. Kalau untuk perlengkapannya sendiri untuk mendukung agar inovasi ini terus berjalan bahkan bisa lebih meningkat lagi, itu bolehlah disampaikan. Karena itu kan menjadi sebuah kesulitan ataupun juga masalahnya. Alhamdulillahnya Pak, kalau dari alat-alat ya kayak pengukuran alat termometri itu sudah dapat dari dinas, sudah ada, jadi sudah didukung, memang benar-benar didukung dari dinas kesehatan untuk segi perlengkapannya. Kemudian mungkin kalau dari segi pendanaan, karena kami dari puskesmas ya Pak ya, mungkin dari dana puskesmas, kemudian mungkin bisa dari dana desa seperti itu ya, untuk bantuan pembiayaannya seperti itu. Jadi kolaborasi, jadi mungkin nanti ada reward dari pihak desa yang menggunakan dana desa seperti itu. Makanya di program Ngopi Siang ini itu tadi kita ngobrol santai, bincang-bincang, dan ini waktunya mungkin bisa kita sampaikan agar mereka juga mendengar nih apa sebetulnya menjadi kesulitan ketika kalian membuat sebuah inovasi untuk mempermudah pelayanan dan sebagainya, karena ini juga kaitannya ya akarnya itu kan, kalau kesehatan itu seperti stunting kan kita akarnya itu kan ada di desa. Ya, mereka ini menjadi ujung tombak sih sebetulnya gitu ya untuk sebuah sebuah program, katakanlah ini merupakan juga dukungan terkait dengan program pemerintah kita ya, untuk tentunya mengurangi bahkan menghilangkan kalau bisa tidak ada lagi stunting yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dan alhamdulillah kemarin Pak Gub juga bilang bahwasanya Muara Enim memiliki progres yang sangat bagus sekali terkait dengan penanganan stunting ini. Dan lagi-lagi nih ketemu Mbak Eka dan juga Mbak Mita ini yang bertugas di sebuah desa yang berada di Kecamatan Ulu Mega. Ya, kita juga apresiasi sangat. Terima kasih banyak gitu ya Maulana ya. Kita nggak tahu sampai di dalam situ apa yang terjadi. Dari ibu-ibu ini yang menginfokan pada kita kan kita nggak tahu kan. Iya betul. Dan mumpung lagi ada di sini kita coba. Ada inovasi yang memang sebenarnya inovasi kan juga nggak, seperti saya bilang Bang Andre, tidak selalu soal teknologi. Betul. Gitu kan. Jadi untuk ukuran desa Sumajang Makmur, ternyata inovasi ini yang dibutuhkan. Akan percuma kalau kita kasih inovasi yang berupa teknologi. Karena bukan itu yang mereka butuhkan. Kadang-kadang inovasi juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari masalah dan apa yang dibutuhkan gitu kan. Gitu. Semuanya soal teknologi. Betul sekali. Bahkan mungkin ada. Kalau dari kami untuk inovasi ini lebih untuk meningkatkan kunjungan ke posyandu Pak. Jadi rutin untuk datang ke posyandu tiap bulannya sampai dengan umur 5 tahun, dari 0 sampai 5 tahun. Karena itu salah satu usaha untuk mendeteksi kasus-kasus atau permasalahan pada balita. Jadi harus rutin posyandu tiap bulan. 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Jadi harapan saya untuk masyarakat tidak hanya di desa Sumajang Makmur di seluruh desa di Kabupaten Muara Enim, khususnya untuk di wilayah kerja kami Puskesmas Sumajang Makmur, untuk tetap dapat meningkatkan kesehatan, dapat mengunjungi program-program pelayanan kesehatan kami yang ada di desa. Kalau misalnya kita kunjungan di puskesmas itu sudah kunjungan sakit ya, tapi kalau misalnya dengan kita yang kunjungan di desa dengan kegiatan-kegiatan kita di lapangan, itu kan tidak harus sakit. Di sehat kita bisa kunjungan, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang kesehatan, mungkin bisa dari posyandu-posyandu atau dari pertemuan-pertemuan lain dari ke kami yang turun ke lapangan. Begitu. Masalah baru tentunya harus diselesaikan dengan ide baru juga, kemudian juga manfaat inovasi adalah menciptakan sebuah kualitas yang unik begitu, dan banyak orang yang tidak menyadari jika berinovasi
tentunya membuat dirinya memiliki kualitas yang lebih unik begitu. Jadi jangan berhenti untuk terus berinovasi, kreativitas ya, lakukan yang terbaik untuk khususnya daerah kita Kabupaten Muara Enim, Bumi Sarasan Sumedang, untuk terus berinovasi dan nanti akan dicoba untuk diajak bekerja sama oleh teman-teman dari Balitbangda. Untuk itu terus nantikan program Ngopi Siang Ngobrol Inovasi di Bumi Sarasan Sumedang masih bersama kami di Radio Suara Muara Enim, Dinas Komunikasi dan Informatika. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.